Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, shalom semuanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Haleluya. atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kita boleh berkumpul kembali Amin. untuk mengadakan ibadah di grup kita, grup Singa Yehuda. Haleluya. Nah, saya tidak akan panjang lebar untuk sharing firman Tuhan buat kita, hanya untuk menguatkan, ya. Sebab kalau kita melihat hari-hari ini kita sepertinya sudah menghitung mundur, ya. 10, 9, 8 untuk menantikan akan hari pengangkatan di mana jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh akan diangkat. Supaya apa? Supaya memang nubuatan yang sudah disampaikan akan digenapi. Sebab kalau kita melihat dari Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru tentang nubuatan akhir zaman, itu memang ada. Dan kita yakini, dan saya percaya banyak di antara kita meyakini paham itu, di mana kita orang-orang percaya atau gerejanya Tuhan terlebih dahulu diangkat, disingkirkan istilahnya dalam Tesalonika itu. Setelah itu baru Tuhan izinkan 3,5 tahun antikris untuk memerintah, untuk memimpin. Dan walaupun memang ada yang tidak sepaham dengan itu, ya kita tidak perlu perdebatkan, ya. Yes. Karena memang masing-masing manusia tidak ada yang sempurna, ya. Bisa saja memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tuhan izinkan, tapi yang jelas kerinduan kita bisa seperti 5 garis bijak. Amin. 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 Haleluya. Tetapi kalau pemahaman saya lebih condong kepada diangkat dulu gereja Tuhan, baru kesusahan besar itu akan ada. Yes. Dan itu udah pernah saya buatkan di YouTube saya, yaitu takdir bangsa Israel 70 kali 7 masa, ya. Di mana saat ini adalah periode yang ketiga, masa 1 kali 7 masa. Sebab periode 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa itu sudah tergenapi. Yang belum tergenapi adalah 1 kali 7 masa. Di mana ada juga yang memprediksi kita sudah masuk ke dalam 1 kali 7 masa itu. Tapi ada juga orang yang tidak. Nah, makanya saya bilang, ya, tergantung pemahaman kita masing-masing. Yang jelas, jangan sampai diperdebatkan menjadi membuat orang kehilangan sukacita, membuat orang jadi terpancing untuk marah, berbuat dosa. Sebab hari-hari ini bukan lagi itu yang kita mau capai, ya. Yes. Pertengkaran, ya, perbedaan pendapat, Perdebatan. itu semua kalau saya melihat memang sengaja, ya, disusupkan untuk apa? Ya, untuk membuat kekacauan. Sesama orang Kristen saja, sesama orang percaya saja ribut, kan begitu, ya. Nah, jadi mari kita minta tuntunan Tuhan. Saya yakin dan percaya sebelum Tuhan datang, dia pasti ngomong kepada orang-orang pilihannya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi makanya pernah juga disampaikan oleh Lai David dalam membahas rapture itu, ya, memang jam dan harinya tidak ditentukan, tapi sebenarnya kalau kita gali dari firman Tuhan, tahunnya kapan itu memang bisa dilihat. Tapi yang jelas sebelum dia datang pasti dia menyampaikan kepada orang-orang percayanya. Itu sebabnya kita tahu
kan dikatakan memang dia datang seperti pencuri bagi orang yang tidak siap-siap. Nah, bagi kita yang siap sedia, kita tahu. Makanya saya ajak kita semua yang ada di grup ini untuk terus siap-siap, bersedia, dan setia. Ya, amin. Amin. Jangan sampai ada yang gugur di tengah jalan. Ya. Dan hari-hari ini, mari kita semakin sepaham. Ya, walaupun memang dalam grup itu banyak perbedaan-perbedaan, persepsi-persepsi. Ada orang yang begini pemahamannya, ada orang yang begini, ya. Tetapi selagi tidak menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selagi tidak mempersalahkan tentang keselamatan, mari kita saling merangkul. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Untuk tidak masuk ke dalam jebakan-jebakan si iblis yang mencoba melemahkan iman kita. Karena iblis itu pintar dan tahu di mana letak kelemahan kita. Ya. Dari situ dia masuk. Saya pernah sudah sampaikan kelemahan kita di mana. Tuhan masuk lewat itu. Akhirnya kita marah, kita tidak memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, biarlah lewat komunitas kita, ya, kita boleh saling menguatkan satu dan yang lain, ya. Bila perlu bisa saling, ya, konteks satu dengan yang lain, saling bertegur sapa, jangan hanya di grup, ya, bisa mungkin chatting, ya, bisa telepon, begitu supaya lebih akrab. Dan saran saya, mari saudara buat komunitas di tempat, misalnya kayak Ibu Lesmana ada di Sibolga. Kalau dia hanya sendiri di situ, bagaimana dia bisa kuat? Maka coba cari beberapa orang, ya, di sana. Sebab kalau kita di grup ini kan kita jauh. Kita bisa saling menguatkan lewat aplikasi ini. Yes. Nah, tetapi di mana kita tinggal, coba digali, dicari. Ya. Makanya sempat memang saya buat grup Sumut, ya, Sumut, sahabat Sumut. Nah, tujuan saya memang ke situ supaya orang-orang yang ada di Sumatera ini, ada itu satu orang tinggal di Toba, ya. Saya masukkan dalam grup. Dia merasa sendiri dia. Tidak ada temannya. Nah, tetapi dengan adanya grup memang kita bisa saling menguatkan. Tapi alangkah baiknya kalau ada dalam suatu tempat, daerah, ada 2-3 orang, akan lebih baik. Ya. Kalau kami di Medan ini cukup banyak. Kami cukup banyak di sini. Ada ratusan. Sampai sudah beberapa grup. Ya. Dan kita sekali 2 minggu ada pertemuan ibadah. Nah, ibadah orang-orang yang tidak menerima tanda itu. Nah, itu ya. Luar biasa. Iya. Jadi kita di sini ada banyak komunitas dan teman-teman itu pernah saya kirim Facebooknya, mereka itu penginjilan di jalanan. Ada beberapa teman yang muda, yang masih usia muda, ya. Mereka nggak ada rasa takut lagi. Mereka di jalan-jalan di Kota Medan, ya, di stasiun, dan mereka buat kegiatan-kegiatan pangkas gratis di jalan, ya. Tapi sambil menginjili mereka. Jadi masing-masing kita punya karunia yang berbeda-beda. Tidak pula bisa kita paksakan harus seperti itu semua, ya. Kalau begitu nanti bisa terjadi pertengkaran, lagi perselisihan, lagi di antara komunitas. Jadi harus saling memahami satu dengan yang lain. Si A talentanya seperti ini, kita dukung. Si B talentanya seperti ini, kita dukung. Ya, sama-sama. Nah, itu sebagai permulaan. Ya, belum masuk dalam khotbah. Nah, haleluya. Kita buka, ya, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-8, ya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Oke. Ya. Saya minta satu orang membaca dengan suara yang kuat dan lantang. Oke, siap. 2 Petrus
Oke, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Petrus yang kedua. Jikalau, betul itu. Petrus iya. yang surat Petrus yang kedua. Ayat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 kan? Panggilan dan pilihan Allah. Bukan. Surat Petrus. Iya, surat Petrus. Petrus yang kedua kan? 2 Petrus. Iya, udah betul ya? Iya, iya betul. Oh iya, lanjut. Karena Iya. kuasa ilahi itu tadi ayat yang ketiga ya? Iya, judul perikopnya nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sorry. Ya. Waduh, ya, maaf. Oke. Ya, saya ulangin ya. Karena 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 8 ya. Oke, maaf. Oke. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat pembacaan firman Tuhan. Amin, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, ya. Apa yang disampaikan oleh Petrus. Tetapi hari ini saya mau coba menekankan kembali buat kita bagaimana pentingnya tulisan yang disampaikan oleh Petrus ini. Tulisan Petrus yang kedua ini adalah tulisan di mana terakhir kali dia untuk menyapa jemaatnya, untuk menyapa orang-orang yang sudah dimenangkan dia buat Tuhan. Karena sebentar lagi dia akan mengalami kematian. Nah, ini adalah yang terakhir kali dia menyampaikan. Biasanya kalau kata-kata terakhir itu adalah sesuatu sangat penting, ya. Pesan-pesan terakhir itu biasanya adalah sesuatu hal yang penting. Itu sebabnya kita harus melihat siapa itu Petrus. Petrus itu adalah salah satu dari 3, ya, yang dikatakan sebagai penopang, sebagai tiang gereja, tiang jemaat. Maka apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan. Bukan berarti penulis yang lain dalam Alkitab tidak penting. Tetapi yang saya maksud, kita tahu siapa Petrus sebagai penopang jemaat. Maka apa yang disampaikannya, apalagi pada masa-masa dia sudah mau mendapatkan ajalnya, kematiannya, maka patut kita harus pahami, mengerti, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi walaupun kita sering membaca ini, mari kita lihat sesuatu apa yang sangat penting dari pesan yang disampaikan oleh Petrus ini. Di sini berbicara iman. Kita sama-sama tahu iman itu apa. Segala sesuatu tanpa iman dikatakan oleh firman Tuhan
Segala sesuatu yang kita lakukan juga tanpa iman, apa kata firman Tuhan? Orang tidak mungkin berkenan kepada Allah kalau tidak memiliki iman. Banyak hal yang harus kita pahami tentang iman ini, ya. Di mana disampaikan oleh Petrus di sini ada 8 langkah menuju kepada kesempurnaan. Itu yang diajarkan dalam Petrus 2 ini. Ada 8 yang kita pahami, yang harus kita pahami hari ini. Langkah-langkah yang diajarkan oleh Petrus untuk kita menuju, ya, kesempurnaan di dalam kehidupan kekristenan. Kalau dikatakan dia ke-8, semua hal ini apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Jadi 8 langkah ini dikatakan harus ada di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Jadi ini sebenarnya fondasi, ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. Yaitu ada 2 hal yang sangat penting di dalam kekristenan. Kalau kita melihat pertobatan Saulus, ketika Saulus mendapatkan pertobatan, ditangkap oleh Tuhan, ada 2 yang disampaikan oleh Saulus. Yang pertama apa dikatakannya? Tuhan, siapakah engkau? Kemudian yang kedua apa yang dikatakannya? Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Jadi kedua poin ini sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen, yaitu pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan yang kedua, melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Intinya di sini Bapak Ibu Saudara, kita mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan kita. Dan tentu orang yang mengenal siapa Tuhannya pasti akan melakukan apa itu kehendak Tuhannya. Amin. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita orang Kristen, bahwa kita orang percaya, tetapi kita tidak mengenal siapa yang kita percaya, kita tidak melakukan apa kehendak orang yang kita percaya, dipertanyakan kekristenan kita, saudaraku. Nah, inilah poin yang ingin saya bagikan buat kita, yaitu 8 langkah untuk berhasil di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Yang pertama dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Berusaha berarti ada sesuatu yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau ada yang mengatakan perbuatan tidak penting, itu juga salah, Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Jadi harus sejalan perbuatan dengan iman. Tetapi apa yang disampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara, 8 tangga yang kita pelajari, ada 7 hal yang harus ditambahkan kepada iman itu. Supaya apa? Supaya pengenalan kita dengan Tuhan itu boleh berhasil dengan benar. Yang pertama, untuk menambahkan kepada imanmu, yaitu kebajikan. Nah, jadi iman ini adalah suatu dasar. Ketika langkah-langkah ini ditambahkan kepada iman, maka saya percaya iman itu akan semakin kokoh dan semakin teguh dan semakin kuat. Makanya dibilang bahwa engkau Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan dapat membinasakan. Nah, bagaimana ini bisa terwujud, saudaraku? Jikalau iman itu sungguh-sungguh kuat, maka
alam maut tidak akan membinasakan. Jika kekristenan kita sungguh-sungguh kuat, teguh, iman kita kepada Tuhan, maka alam maut tidak akan berhak untuk menghancurkan hidup. Apapun yang ada saat ini, yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di bangsa kita, yang terjadi di dunia ini, kalau memang kita memiliki keteguhan iman, maka kita tidak akan goyah. Amin. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu. Dan yang perlu kita pahami di sini, Bapak Ibu Saudaraku, iman itu tidak datang begitu saja. Iman itu bukan hasil dari karya kita. Iman itu bukan hasil daripada upaya kita. Oh, saya sudah banyak melayani. Saya sudah banyak membawa jiwa-jiwa. Maka imanku kuat. Imanku besar. Oh, tidak. Iman itu adalah anugerah. Iman itu adalah kasih karunia. Iman itu adalah pemberian, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya itu sudah diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Tetapi apakah kita gunakan? Apakah kita manfaatkan? Apakah kita maksimalkan dalam kehidupan kita? Iman itu juga termasuk buah roh. Ya. Dan buah roh itu kita tahu adalah suatu anugerah dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya apakah kita mempergunakannya dalam hidup kita? Makanya di sini diajarkan 8 langkah menuju kesempurnaan di dalam kekristenan. Yaitu kebajikan ditambahkan kepada iman. Kalau kita sudah memiliki iman sebagai dasar, kebajikan ditambahkan kepada iman itu. Pertanyaan saya, bertambah kuatkah iman itu, Bapak Ibu Saudara? Jika sesuatu yang sudah kita miliki ditambahkan sesuatu yang lebih baik lagi, maka semakin kuatkah? Semakin kuat. Ketika kebajikan ditambahkan kepada iman, saya percaya iman kita semakin kuat dan semakin teguh. Di mana kebajikan ini itu berbicara tentang kemurnian moral. Dan melalui iman inilah kita dapatkan itu nanti dalam kehidupan kita. Jika lalu ditambahkan kepada iman itu kemurnian moral, kita memiliki moral yang murni, moral yang baik, bukan sembarangan, bukan manusia duniawi. Maka iman kita semakin kuat dan semakin teguh, Bapak Ibu. Bukan hanya itu, langkah yang ketiga kepada kebajikan. Apa yang harus ditambahkan? Kepada kebajikan, pengetahuan. Maka pengetahuan itu penting. Ya. Tapi ada pengetahuan yang baik, ada pengetahuan yang apa ya? Yang jahat. Kan begitu kan? Buah yang di Taman Eden itu kan itu buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang buruk. Tetapi yang dimaksud di sini pastilah pengetahuan yang baik yang harus kita tambahkan ke dalam kebajikan tadi. Nah, ketika pengetahuan itu ada dalam kebajikan dan kebajikan ini ditambahkan kepada iman, bagaimana iman kita? Semakin kuat? Amin? Atau semakin lemah? Semakin kuat. Nah, bukan hanya pengetahuan, Bapak Ibu, yang harus ditambahkan. Tetapi apalagi dikatakan di sini, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Apa, Bapak Ibu? Penguasaan diri. Nah, terkadang di sini banyak orang jatuh. Di sini banyak orang yang tidak kuat. Berbicara tentang penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk memiliki dan mengendalikan tubuh kita sendiri dengan tepat dalam kekudusan dan kehormatan. Itu maksudnya penguasaan diri. Kemampuan kita untuk
untuk memiliki dan mengendalikan tubuh kita sendiri dengan tepat dalam kekudusan dan hormat. Ketika orang menyakiti kita, sering saya sampaikan ini, bagaimana pengendalian diri kita? Ketika orang menyalahkan kita, bagaimana pengendalian diri kita? Sikap kita apa yang muncul? Marahkah? Tenangkah? Maka pengendalian diri itu perlu dalam kehidupan kekristenan kita. Dan itu dikatakan firman Tuhan oleh Petrus, pengendalian diri itu harus ditambahkan kepada pengetahuan. Dan kepada pengetahuan pengendalian diri. Sebab orang yang banyak tahu, ya, kalau dia tidak memiliki pengendalian diri, apa yang terjadi? Kalau kita melihat penemu-penemu, kalau kita melihat apalagi itu ilmuwan-ilmuwan, ya, dia menciptakan sesuatu. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan, ya istilahnya ya, untuk kebaikan. Tetapi jika seseorang ini tidak bisa mengendalikan dirinya, maka temuan-temuan yang ditemukannya itu akan bisa dibuat untuk menghancurkan, untuk memusnahkan. Dan itu kita bisa lihat. Hal-hal itu bisa terjadi dalam dunia yang nyata ini, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang ditemukan, yang tujuan awalnya untuk kebaikan, tetapi dimanfaatkan untuk merusak, untuk menghancurkan, dan lain sebagainya. Maka itu sebabnya perlu pengendalian diri. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kepada pengetahuan perlu ditambahkan pengendalian diri. Nah, itu yang ketiga, ya. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu Saudara? Untuk menuju kesempurnaan di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya lanjutkan, dikatakan kepada penguasaan diri, ketekunan. Ya. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Nah, ketika ketekunan ini ditambahkan ke dalam penguasaan diri, dan selanjutnya berjenjang, penguasaan diri tambahkan kepada pengetahuan, pengetahuan ditambahkan kepada kebajikan. Semuanya ini berfokus kepada iman sebagai dasar pijakan kita sebagai orang percaya. Maka iman kita semakin kuat dan semakin teguh, tidak akan tergoyahkan lagi Bapak Ibu Saudara. Sering kita dengarkan ini, tetapi bagaimana kita memahami ini? Apakah kita sebagai anak Tuhan memiliki ketekunan dalam hidup ini? Tekun bersekutu dengan Tuhan. Tekun membaca firman Tuhan. Jadi poin-poin ini, yang 8 ini sangat penting sekali dalam kehidupan kekristenan kita. Yang harus kita miliki, yang harus saling menopang untuk menjadi iman sebagai dasar, landasan itu semakin kuat dan kokoh dalam kehidupan kita. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara? Setelah ketekunan dan kepada ketekunan, kesalehan. Saya nggak jelaskan apa itu ketekunan, kesalehan, panjang lebar, ya. Saudara bisa menggali. Tetapi hal-hal itu adalah sesuatu yang harus ditambahkan, ya. Langkah-langkah itu adalah yang harus ditambahkan sehingga iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apa itu kesalehan? Ya, sedikit saya sampaikan, enggak terlalu mendalam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan good apa? Saya enggak pandai berbahasa Inggris. Goodliness, ya. Yang artinya kesamaan dengan Allah. Ya, ini menuju kepada kesempurnaan, kesamaan dengan Allah. Jadi kesalehan itu perlu ditambahkan kepada yang namanya ketekunan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen
di sini harus memiliki itu, yaitu kesamaan, keserupaan dengan Allah. Saya percaya hari demi hari kehidupan kita semakin disempurnakan. Kita semakin sama, sempurna seperti Kristus. Tetapi butuh proses. Ya, butuh proses. Tapi yang penting ada selalu peningkatan, ya, bukan semakin menurun. Nah, setelah kesalehan apalagi Bapak Ibu Saudara? Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara itu kasih akan semua orang. Nah, inilah poin-poin yang penting yang kita harus pahami. Yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya kita bisa menuju kepada kesempurnaan di dalam iman kita sebagai orang percaya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika ini bisa kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, maka apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi pada hari-hari ini, itu tidak akan membuat kita goyah. Itu tidak akan membuat kita kendor. Itu tidak akan membuat kita lemah. Dan apa yang dimiliki, apa yang pengalaman kawan-kawan, seperti tadi disampaikan ketika melakukan pelayanan-pelayanan tetapi masih bisa masuk, masih bisa kesurupan. Tadi sudah dijelaskan oleh Lai David. Karena manusia roh tidak kuat. Jika poin-poin ini ada dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata, roh yang ada dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di luar dalam dunia ini. Ya memang kalau dalam pelayanan seperti itu, janganlah sendiri. Betul apa yang disampaikan. Kita harus ada 1 atau 2, 3 orang. Ya. Jangan pajago-jagohon katanya kan. Pajago-jagohon. Tahu pajago-jagohon apa maksudnya itu? Ya. Sebab namanya berperang perlu persiapan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mempraktekkan ya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, maka seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita hadapi hari-hari ini tidak akan membuat iman kita goyah. Nah, itu yang bisa saya bagikan buat kita pada sore hari ini, tidak panjang lebar. Saya hanya mengingatkan, saudara mungkin sudah tahu, tapi hanya mengingatkan kembali supaya hal-hal itu semakin melekat dalam kehidupan kita, supaya firman yang sudah pernah kita dengarkan semakin bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Bisa saja satu ayat hari ini kita mendapatkan pemahaman seperti ini. Besok bisa lagi kita mendapatkan pemahaman yang lebih lagi untuk menguatkan kita. Maka jangan bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan walaupun sudah pernah kita baca. Pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan singkapkan. Seperti pada hari ini yang Tuhan singkapkan bagi kita. Rupanya harus ditambahkan kepada iman itu beberapa hal yang sangat penting yang kita pelajari hari ini, yaitu kebajikan, pengetahuan, ya, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan di atas semuanya dikatakan ada kasih. Kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi ini harus melekat di dalam yang namanya iman. Maka dengan demikian kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan lagi masuk ke dalam jebakan-jebakan si iblis. Yes. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara. Sehingga kita semakin giat di dalam pengenalan akan Kristus seperti yang diajarkan oleh Petrus bagi kita saat ini. Jika hal itu ada dalam diri kita, maka kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Karena itu 2 poin yang penting yang saya sebutkan tadi dalam kekristenan kita. Pengenalan yang benar akan Kristus.
Dan yang kedua, melakukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya.